ada konflik terjadi. Iya, Ya, itu seorang anak di mana dia mau mengadu? iya. Pasti sama keluarganya, Iya, pasti sama keluarganya. ayahnya, ibunya. Ya, Iya. ya. Kalau anak tidak ada uangnya, di mana mau mengadu? Baik para pemirsa sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, baik di dalam negeri tentunya ataupun yang di luar negeri, ini banyak sahabat-sahabat kita yang menonton, kadangkala mengontak kita punya podcast ini, Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang selalu saya ketengahkan bahwa podcast kita, Mister Koronis ini tentunya selalu berbicara fenomena-fenomena komunikasi. Baik secara individualis ya, maupun secara sosial, dan tentunya juga terhadap halayak atau masyarakat ramai. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita lagi berbicara di seputar komunikasi. Dan judul yang saya angkat pada kesempatan ini yaitu bagaimana mengomunikasikan sosiologi keluarga. Alhamdulillah, pakar sosiologi sudah hadir di hadapan saya. Saya perkenalkan beliau, yaitu Bapak Dr. Samsuddin AB, SAG, MPD. Alhamdulillah beliau hadir di podcast kita ini. Beliau adalah seorang tentunya akademisi dan sekaligus beliau diamanahkan sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz, pada hari ini? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat cerah hari ini ya. Alhamdulillah. Iya. Baik para pemirsa sekalian, ya alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita. Tentunya kita jangan berlama-lama karena durasi kita ini Pak Dokter itu 15 menit ke depan, ya. Baik para pemirsa sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah terkait dengan sosiologi keluarga. Ya, sebagaimana tentu kita pahami para pemirsa sekalian bahwa ilmu sosiologi itu sangat intens dengan keluarga, tentunya bukan hanya dari aspek biologis dan psikologis semata, tetapi dia lebih bagaimana hubungan antara keluarga dan masyarakat yang tentunya selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, lahirlah yang namanya istilah sosiologi keluarga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ada beberapa pertanyaan saya akan sampaikan kepada beliau, tentunya terkait dengan sosiologi keluarga. Yang pertama, Pak Dokter ini, terkait dengan sosiologi keluarga, dari segi konsep, apa sesungguhnya konsep sosiologi keluarga itu? Tapi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, Iya. Mr. Kronis, Iya, komunikasi romantis dan humanis. Siap. Luar biasa ini pada Alhamdulillah. hari ini yang tentunya mengamanahkan saya untuk melihat secara dekat Iya. bagaimana sosiologi keluarga itu. Keluarga betul. Ya, pada substansinya bahwa kalau kita berbicara menyangkut tentang keluarga itu adalah merupakan sebuah kelompok sosial ya. Iya. Yang pertama dalam kehidupan sosial. Iya. Di mana keluarga ini tentunya dihubungkan dengan pertemuan melalui pertalian hubungan darah, sehingga terjadilah sebuah perkawinan ya. Ya, tentunya juga terkadang keluarga itu dikatakan ya akibat dari adopsi seperti itu ya. Jadi konsep sosiologi keluarga itu adalah substansinya melihat bagaimana interaksi daripada
antara ayah, ibu, anak Iya. dalam sebuah keluarga batik itu, Iya, iya. dalam keluarga kecil itu. Oke, Pak. Ya, ini yang kita mau lihat. Baik, boleh. Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan beliau tentang konsep keluarga, diawali dengan perkawanan dan kemudian ada perkawinan ya, Pak Dokter. Iya, iya, iya. Dari perkawanan kemudian ke perkawinan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pentingnya ini ya? Bagaimana konsep tentang sosiologi keluarga ini? Ya. Ya. Jadi sosiologi keluarga itu sangat penting sekali. Iya. Ya, kita harus memahami. Iya. Karena ini sangat terkait sekali dalam kehidupan kita Iya. bermasyarakat. Iya. Ya, ada beberapa hal yang pertama yang saya sampaikan bahwa kalau berbicara menyangkut tentang sosiologi keluarga, Iya. ada beberapa pendekatan yang kita gunakan dalam ilmu sosiologi. Iya, Pak Dokter. Ya, diantaranya adalah pendekatan struktural fungsional. Struktural Ya, yang fungsional. sering disampaikan oleh Iya. Talcott Parsons itu. Oh iya. Ya, kemudian teori konflik, Iya, betul. kemudian teori pertukaran, Pertukaran, iya. kemudian teori ekologi, Teori kemudian teori feminisme, feminisme, kemudian teori gender. teori gender. Ya, ini juga adalah merupakan teori-teori yang senantiasa mengantar, ya, Iya. bahwa bagaimana konsep-konsep sosiologi keluarga itu. Iya. Nah, salah satu contoh misalnya, Iya. bahwa dalam pandangan Talcott Parsons yang terkait dengan persoalan keluarga, Keluarga, ya. dengan konsep agil, Iya. ya, maka tentu di situ banyak hal yang dibicarakan yang terkait dengan persoalan melihat ya struktur dalam sebuah keluarga. Keluarga. Iya, iya. Nah, dalam pandangan Talcott Parsons melihat bahwa di dalam sebuah keluarga Iya. tentu harus ada penerapan-penerapan Iya. yang senantiasa harus kita jadikan sebagai tameng dalam kehidupan berkeluarga. Iya. Nah, dengan konsep atau skema agil ini, ya, agil ini adalah kepanjangannya Iya. adaptasi, Oh, adaptasi. kemudian goal achievement, pencapaian Iya. tujuan, Betul. kemudian integrasi, Integrasi. kemudian latensi, Oh. kemudian pemeliharaan pola. Betul. Nah, misalnya saja dalam melihat ya pentingnya konsep sosiologi dalam sebuah keluarga dalam pandangan Talcott Parsons, Iya. bahwa di dalam sebuah keluarga ada sistem. Iya, ada sistem. Ya. Ada sistem yang senantiasa saling mengikat antara satu dengan lain untuk di dalam hal bagaimana keluarga itu bisa sejahtera. Sejahtera. Oh iya. Ya, ayah Iya. sebagai Kepala keluarga. Betul. ya, Iya. ibu ya sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai anggota keluarga. Iya. Maka tiga sistem ini, Iya. tiga dimensi ini perlu ada adaptasi, ada penyesuaian, Iya. ada penyesuaian diri. Nah, ketika orang tua misalnya saja Iya. ya memiliki keinginan-keinginan di dalam sebuah keluarga, Iya. maka tentu seorang ayah itu harus menyampaikan kepada istrinya Iya, tentang keperluan itu. keperluan itu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya istri merespon, Iya. maka tentu di situ ada kenyamanan, Iya, berarti betul. ada penyesuaian. Iya, iya. Nah, ketika juga anak memiliki keinginan, Iya. maka tentunya ya seorang ayah, seorang ibu, Iya. maka tentu ya ketika ada keinginan anak itu ya, kalau anak merasa nyaman terhadap apa yang disampaikan orang tuanya ya, berarti di situ ada penyesuaian. Penyelesaian. Nah, Lanjut ya. kemudian tentu dalam sebuah pola keluarga itu di Iya. dalam ilmu sosiologi, ya yang saya katakan tadi bahwa G itu adalah goal attainment, Iya. pencapaian tujuan, Iya. maka tentu ada tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam sebuah keluarga. Ada tujuan. Ada tujuan dalam Iya, sebuah keluarga itu. Nah, misalnya saja orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk sekolah, tentu ada tujuannya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya Iya. orang tua ini profesinya sebagai petani, Petani, betul. maka tentu misalnya ya tujuannya adalah bagaimana merubah pola kehidupan orang tua itu. Orang tuanya. Yang tadinya petani menjadi keluarga pegawai misalnya, Iya, betul. seperti itu. Ya kan seperti Iya. itu. Semuanya ini kan adalah menjaga keharmonisan
Iya. menjaga keutuhan keluarga. Makanya di dalam Al-Quran ya, dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu adalah ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Iya. wa ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa Iya. quduhan nas wal hijara. Ya, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, jadi keluarga ini ya tentu harus ada penyelesaian, ada pencapaian tujuan di dalam pembina keluarga. Nah, dalam keluarga ini juga dalam pandangan Kompasong ya, saya katakan tadi ada integrasi. Ada integrasi. Maka tentu juga ya di dalam keluarga itu ya harus ada relasi-relasi. Ada relasi. Ya, ada mitra-mitra. Iya. Makanya ini pentingnya kita jaga hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Tetangga. Betul. Saudara. Iya. Om. Iya. Tante. Karena semua keluarga inilah yang mendukung. Ya, sehingga keluarga itu bisa normal, bisa sejahtera. Ya, jangan menimbulkan ya menimbulkan konflik dengan tetangga. Hindari konflik ya. Ya, karena itu adalah harus kita integrasi. Integrasi. Jadi harus membangun relasi-relasi ya, supaya ya keluarga itu bisa langgeng, bisa sejahtera dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah latensi pemeliharaan pola. Pemeliharaan pola. Ya. Jadi apa yang selama ini ditanamkan dalam sebuah keluarga itu, maka kita harus jaga dengan baik. Jadi orang tua seperti ayah sebagai kepala rumah tangga, pelindung keluarga, ibu sebagai penjaga, sebagai ibu rumah tangga, anak sebagai anggota keluarga, maka harus kompak. Apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dikomitmenkan itu harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tercapai sebuah konsep keluarga yang betul-betul mawaddah warahmah. Ada ketenangan dalam sebuah keluarga. Iya, baik. Nah, makanya konsep agil ini ya skema agil ini dalam pandangan sosiologi keluarga struktural fungsional itu selalu dipakai untuk mengkaji itu. Karena memang sinergitas. Sinergitas sana ya. Itu ya. Baik, Pak Dokter. Tadi saya dengar itu kita bicara tentang pola keluarga. Maka saya akan coba sentil ini. Bagaimana pola keluarga itu dari pandangan aspek sosiologi itu? Jadi tentu pola keluarga itu harus dibina dengan baik. Dibina dengan baik. Nah, di dalam keluarga itu kan tentu ada fungsi. Ada fungsi. Ada fungsi keluarga itu. Ada fungsi agama. Di mana keluarga ini menjadi tempat pertama ditanamkan nilai-nilai agama. Jadi orang tua menanamkan nilai agama pada anak. Tentu orang tua dulu harus perbaiki agamanya. Menjadi contoh. Misalnya saja harus tepat waktu salat maghrib. Sementara orang tuanya gimana? Jadi harus ada kesesuaian. Ada contoh. Bisa jadi teladan ya. Betul. Begitu itu. Ini yang luar biasa ini. Jadi ada fungsi agama dalam sebuah keluarga itu. Nah, ketika fungsi agama itu berjalan dengan baik, maka tentu di dalam sebuah keluarga pokoknya bahagia. Makanya di pola itu. Di pola. Dari aspek sosiologi. Sosiologi. Bahwa kalau jam sekian harus pulang ke rumah. Betul. Kalau misalnya anaknya masih SMA. Betul. Waktu maghrib, pokoknya semua aktivitas yang hentikan. Harus salat berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah ke masjid. Betul. Misalnya salat berjamaah di rumah. Ini dari aspek fungsi agama dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua adalah keluarga menjadi tempat pertama adalah fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih. Jadi keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang. Jadi orang tua kalau misalnya memiliki anak 4 lah. Yang ada yang dimanjakan, ada tidak dan seterusnya.
Ya, pokoknya sama rata. Sama rata ya. Perlakuannya sama. Ya, perlakuan yang sama. Jangan ada perbedaan. Ya, betul. Jangan ada perbedaan. Ya, jangan ada perbedaan. Iya, iya. Makanya disinilah letak keadilan sebagai orang tua. Jadi bagaimana menciptakan kasih sayang Iya, kepada anak, iya betul. ya, maka tentu orang tua ya harus bersikap adil. Bersikap adil. Nah, Dia netral ya. Nah, saya sering di sini ada buku saya. Oh iya. Ini pengantar sosiologi ya, Wah, pengantar sosiologi dakwah. Ya, sosiologi dakwah. Wah. Di sini juga memberikan satu penajaman, satu spirit ya kepada masyarakat bahwa bagaimana kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, ya komunikasi kita kepada anak, komunikasi kita kepada tetangga dan seterusnya di sini ada. Oh, Ada di dalam. Nah, ini tambah lagi ada buku saya. buku kedua. Ya, buku dia bagaimana sebuah kesejahteraan sosial itu, teori kesejahteraan sosial. Saya lihat judulnya benang-benang merah ya. Ya, benang-benang merah. Berarti ada benang-benang biru juga ya? Ada. Oh, ada. Ada benang-benang biru. Benang-benang biru. Iya, Ada juga. iya. Ada Nah, benang-benang biru ya. Wah, saya biasa. pernah meneliti Iya. bagaimana konsep keluarga yang bahagia. Oh, alhamdulillah. Ya, dari aspek agama, Aspek agama? dari aspek ekonomi, Iya. dari aspek kesehatan, dari Iya. aspek pendidikan. Wah, Lebih 1 tahun saya teliti. itu menarik sekali. Oh, menarik. Oh, menarik. Sehingga melahirkan satu buku ini Iya, iya. dengan judul Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga dalam Pendekatan Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik. Wah, ini para Ini. pemirsa sekalian. Sangat menarik ini ya. Rupanya memang beliau nyaris sempurna ya. Dia punya kajian-kajian ini. Ada benang-benang biru, benang-benang merah, teori kesejahteraan sosial, ada pengantar sosial dakwah, ada cahaya hidup ya. Ini Ya. agak lama penelitiannya ya, Pak. Lama, Satu lebih ya? 1 tahun. Lebih 1 tahun ini. Iya. Jadi bagaimana kita melihat pola pembinaan keluarga, maka tentu ya fungsi masing-masing itu harus diperbaiki. Diperbaiki ya. Ya, jadi kalau fungsi ayah, fungsi ibu, Iya. fungsi anak, ya tidak jalan. Iya. Bagaimana pola itu bisa tercipta dengan baik? Ya, tidak bisa tercipta dengan baik itu. Nah, salah satunya adalah fungsi ekonomi misalnya. Iya, fungsi ekonomi. Ya, menjadi sarana yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan hidup anggota Iya, keluarga. betul. Ya. Ekonomi ini perlu ya. Ya perlu. Kalau fungsi ayah ya memenuhi kebutuhan keluarga tidak berjalan dengan normal, Iya. bagaimana memberikan pola keluarga itu Oh. supaya sejahtera? Iya, iya. Bagaimana memberikan pola ya supaya kita makan makanan yang enak, Iya, iya, yang iya. bagus. Ya, bagus, ya. Ya, tetapi kalau ayah tidak berfungsi gimana? Ada Iya. si ekonomi Betul. gimana? Nah, ini keluarga kan satu sistem ya. Ya, satu Iya. sistem. Jadi membuat pola yang baik, Iya. berangkat dulu fungsinya, apa Fungsinya. fungsinya itu. Ya, karena fungsi terkait dengan status ayah adalah kepala rumah tangga. Rumah tangga betul. Ya. Ya. Ibu adalah ibu rumah Ibu rumah tangga, tangga. tetapi terlepas dari persoalan teori feminisme, Iya betul. teori gender, Iya. ya. Seperti itu ya. Ah, iya, iya. Apakah ini tadi sudah termasuk ya bagian dari pembinaan keluarga ya dari Ya, Oh, sudah Iya. masuk ya. Termasuk dari aspek bagian pembinaan keluarga itu dalam konteks sosiologi. Dalam konteks sosiologi ya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian juga kita harus lihat bagaimana pola itu. Iya. Ya. Maka tentu fungsi perlindungan ya dalam sebuah keluarga itu Iya. penting. Penting. Ya, penting Fungsi sekali, perlindungan, ya. iya. Fungsi perlindungan. Nah, kenapa demikian? Sebab kapan keluarga itu tidak ada tempat perlindungan sebagai tempat bernaung, Iya betul. maka keutuhan dalam sebuah keluarga itu tidak ada. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, oleh karena itu, Iya. ya, maka pertahanan dalam sebuah keluarga itu harus kuat, Harus kuat. harus kuat. Iya, iya, iya. Ya, karena memang keluarga sebagai tempat perlindungan, Tempat perlindungan ya. segala-galanya. Iya betul. Ya, segala-galanya. Ya. Misalnya saja ada konflik terjadi. Iya. Ya, Itu- seorang anak di mana dia mau mengadu? Iya. Pasti sama keluarganya. Iya, pasti sama Ayahnya, keluarganya. ibunya. Ya. Iya. Ya, kalau anak tidak ada uangnya, di mana mau mengadu? Pasti minta sama ayahnya atau ibunya ya. Kalau anaknya mau menikah, Iya. Ini pasti yang ada ibunya. nah, itu ya, itu Ya, itu itu yang menjadi Iya ya betul. yang harus kita. Makanya kapal batas atau pertahanan
Ya, keluarga. keluarga itu penting. Iya, benar. Ya, ya, kapan pertahanan itu tidak kuat, Iya. maka yakin dan percaya ya Keluarga. keluarga itu ya bisa saja ya, eh, ya, ya boleh dikata ya kebahagiaan itu ya Tidak maksimal. maksimal seperti itu ya. Baik, 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 Dok. Ini menarik sekali. Sayangnya kita ada durasi waktu. Iya. Dok. Jadi ini kira-kira pertanyaan terakhir ini Pak Dokter. Dikunci Iya, iya. dengan 2 menit. Kira-kira bagaimana harapan kita ini terhadap pemirsa ini? Narasi kunci Pak Dokter ya tentang sosiologi keluarga ini. Ya. Apa yang menjadi harapan kita kepada Jadi pemirsa kita ini? harapan Iya. harapan kita itu pada pemeriksa Iya. pemirsa itu ya, pada halayak gitu Iya, ya. betul. Tentu ya selalu berdasar pada surah At-Tahrim Oh iya, iya. ayat 6 ya. Ya, senantiasa kita menjaga keluarga kita. Keluarga kita. Ya, sebab kapan tidak kita jaga keluarga kita ya bisa saja apa yang selama ini kita terapkan, Iya. apa yang kita jadikan sebagai tapal batas, kekuatan pada diri anak itu ya Iya. bisa hilang seperti itu. Iya, betul. Makanya orang tua sebagai social control dalam keluarga, ya. terutama kepada anak. Iya. Sekarang ini kan kita sudah paham bahwa Iya, betul. jendela informasi itu luar biasa, Betul. luar biasa pintu Pintu masuknya itu ya. Salah satunya adalah HP. Iya, betul. Ini salah satu. Nah, anak-anak kita apa yang dia inginkan, informasi, Iya. cukup dia ketik saja di sini, Iya. saja di sini. Tilis-tilis saja. Ya, titik saja. Nah, yang kita takutkan, ya regenerasi kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab kepada Iya. anak kita. Ya, tentunya kita sebagai tenaga akademisi, Iya. itu sudah memberikan satu keilmuan kepada anak kita, mulai dari keilmuan secara sistematik, kemudian akhlaknya. Kemudian, apalagi sekarang ini waktu libur, Iya, libur ya, Iya, kembali Anda ke keluarganya. Iya, betul. Nah, maka tentu penting orang tua sebagai seluruh kontrol itu harus Kepada menjaganya anak. Nah, Nah, terutama misalnya kalau ada program-program yang Iya. merusak mental pada anak, iya, betul. kita itu harus dihapus itu di Iya, betul. HP itu, jangan Iya. dibiarkan dia itu anak-anak itu. Iya. Ya, hapus itu. Iya. Itu menjaga keutuhan sebuah Iya, keluarga. betul. Jadi selalu harapan kita adalah kita sebagai umat Islam, Islam, ya ya. tentu selalu kita melihat bahwa selalu kita jaga keluarga kita, Iya. anak kita, Anak kita. ya istri kita. Iya, iya, betul. Pokoknya semua satu keluarga ya. Ada satu saya dengar program yang pernah saya dengar itu pada saat itu bahwa jaga ya nata. Iya. Itu jaga anak tak, Jaga ya nata, jaga keluarga ta. jaga keluarga, jangan sendiri. Siapa yang mau jaga kalau bukan kita ya? Baik para pemirsa sekalian. Ini sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada kesempatan ini para pemirsa terkait dengan sosiologi keluarga ya. Tentunya kalau kita telusuri kembali keluarga ini memang satu rahmat ini ya, satu sesuatu yang luar biasa. Karena kita dikecilkan di masa kecil di kampung yang berbeda. Akhirnya kita ada perkawanan dan kemudian ada perkawinan ya, pernikahan. Ya. Ini luar biasa, memang perlu adaptasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa kita perlu beradaptasi karena kita dilahirkan di kampung yang berbeda, kemudian kita satu rumah. Iya, bayangkan saja kalau suku yang berbeda Ya, atau betul, negara betul. yang berbeda, kan lebih lagi. Inilah betul, perlunya sosiologi keluarga. Iya. Iya. Satu hal yang saya kunci dari apa yang disampaikan oleh beliau, tentunya saya tidak memberikan kesimpulan, tapi saya menguatkan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sesungguhnya keluarga ini dia merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Ya betul. Tidak ada lembaga sosial lain ya. Satu-satunya ada keluarga. Betul. Kemudian manusia ini tentu memiliki hak dan kewajibannya, tentunya yang berbeda sesuai dengan tingkat stratifikasinya masing-masing. Saya kira ini merupakan pembahasan kita ini. Dan terakhir saya sampaikan, tentunya kita masing-masing menjaga keluarga kita masing-masing, sehingga nantinya ujung-ujungnya kita tercapai yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik, para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Samsudin Nabi, Kasih kembali. SAG MPD, beliau sebagai
Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Baik para pemirsa sekalian, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini dan terima kasih atas segala atensinya. Mr. Koronis, komunikasi, romantis, dan humanis. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.